Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya jelaskan bahwa prinsip materi yang ingin kami sampaikan di dalam TOT itu adalah memberikan pemahaman yang menyeluruh, jadi integral, holistik, dan sistematis kepada para calon saksi sekaligus calon pelatih saksi tentang mekanisme-mekanisme aturan yang ada di pemilu. Karenanya pada forum itu kami mengundang para pelaksana pemilu menjadi pembicara di sana dari pihak KPU, Bawaslu maupun DKPP kami undang sebagai pembicara. Kemudian kami juga menyampaikan materi khusus dari Direktorat Saksi menyampaikan materi terkait dengan manajemen pengelolaan saksi. Berikut dengan pengelolaan IT-nya. Kemudian kami menghadirkan beberapa tokoh untuk memberikan motivasi dan juga pengalaman-pengalaman yang bisa dijadikan sebagai bahan ajar dan bahan melaksanakan upaya-upaya pemenangan dan pengamanan di lapangan. Nah, acara di 2 hari itu dimulai di hari pertama. Acara dibuka sekitar pukul 14.30-an. Jam berapa tadi? Sekitar 14.30 dimulai. Ya, tanggal 20 ya? Tanggal 20-nya. Kemudian dilanjutkan hadir di situ Pak Direktur Saksi, Pak Arief Wibowo, kemudian Pak Wakil Ketua Direktorat Saksi, Pak Lukman Edi, juga Pak Ketua TKN. Siapa itu? Saudara tahu Ketua TKN siapa? Ya. Lupa. Ketua TKN tadi saudara katakan. Baik. Tahu namanya? Tahu. Tidak tahu ya? Ya. Tahu lah, Bos. Tahu ya, siapa namanya? Ya. Siapa namanya? Pak Erik. Oh ya. Erik. Iya, Erik Thohir. Erik Thohir. Iya, yang jelas lah. Siap. Ya, baik. Jadi yang membuka pada waktu itu siapa? Yang membuka acara itu? Pak Ketua TKN. Ketua TKN, ya, Pak Erik Thohir. Baik. Kemudian dilanjutkan dengan pengarahan yang pertama oleh Pak Wakil Ketua Direktorat Saksi, Pak Lukman Edi. Berikutnya adalah sesi soal manajemen pengorganisasian saksi. Kebetulan di situ saya sendiri menjadi narasumber. Oh, ya, silakan. Kemudian dibantu satu narasumber, Mas Jimmy dari tim IT. Kemudian dipandu oleh moderator Mas Chandra. Yang baik, tadi saudara sendiri materi apa yang saudara? Manajemen pengorganisasian saksi. Manajemen pengorganisasian saksi. Ya, lanjut. Nah, terkait dengan termasuk yang materi kemarin sempat ingin saya jelaskan, yang sempat menjadi isu hangat kemarin, itu sebetulnya materi di sesi saya. Jadi ada kecurangan adalah bagian dari demokrasi. Oh, itu kemarin ada yang, dari mana saudara tahu itu? Gimana? Kemarin itu diperbincangkan begitu ya? Saya baca berita. Berita aja ya. Baik. Baik, untuk itu saudara kenal dengan Hairul Anas Suwaidi? Karena sama-sama pakai Anas ini. Saudara juga namanya Anas Nasikin. Betul. Nah, saudara kenal dengan Hairul Anas Suwaidi? Tidak kenal. Tidak kenal ya. Padahal ikut kemarin itu katanya dalam hal
mengikuti TOT yang saudara laksanakan itu. Jadi saudara nggak kenal ya? Tidak kenal. Baik. Silakan. Bahkan setelah kemarin ada kesaksian menyatakan mengikuti acara itu, saya sempat bertanya kepada teman-teman tim saya waktu pelaksanaan itu, apa benar ada peserta yang namanya itu, gitu. Setelah dicek ternyata tidak ada nama yang namanya Khairul Anas Suwaidi, itu tidak ada di peserta. Tidak ikut sebagai peserta? Tidak ada di dalam daftar peserta nama itu. Oh ya, beda ya. Jadi tidak ada dalam daftar peserta, tidak tapi ada. kemungkinan bisa juga mengikuti ya. Nah, kemudian kita lihat di karena dia sebut partainya, maka kita cek di surat rekomendasi dari partai yang dia sebut. Ternyata yang ada di situ hanya nama paling bawah, ada nama Hanas. Kemudian kita cross check ke teman-teman, apa benar itu anaknya gitu. Ternyata saya kemarin sempat bertanya kepada teman satu peserta yang ada di dalam daftar itu, dia menjelaskan memang itu anaknya, tetapi di dalam surat rekomendasi itu hanya bernama Hanas. Hanas ya, baik Iya. silakan. Dan teman yang separtai ini memberikan penjelasan bahwa anak ini pada saat saya menyampaikan materi yang kemarin dia paparkan, dia belum hadir di forum. Sehingga dia tidak mengetahui, bisa diperkirakan tidak tahu apa yang kami sampaikan. Tapi karena bahan kan ada yang saudara berikan, ya itu bisa saja dia tahu dari bahan yang bisa tahu saudara, dari bahan yang materi saudara kan? Betul. Baik, silakan. Apalagi yang saudara mau jelaskan mengenai itu? Hari selanjutnya masih ada beberapa tim materi, kemudian termasuk diantaranya semua menyampaikan, tapi karena terbatasnya waktu ada yang mewakili juga dari KPU, Bawaslu, DKPP hadir, kemudian ada tim, maksud saya ada teman-teman LSM pemilu juga yang kita panggil, termasuk di situ yang kita undang dari teman LSM pemilu untuk bercerita tentang anatomi titik-titik yang perlu di ini. Tadi saudara mengatakan materi saudara itu yang menyinggung tentang kalimat yang menyatakan kecurangan dalam demokrasi. Itu dari materi saudara? Iya, bagian dari materi di sesi saya. Baik, itu kira-kira menurut saudara di dalam materi yang saudara kemukakan itu apakah sifatnya itu mengajak, motivasi, atau hanya sekedar menyatakan itu keadaan yang biasa? Saudara jelaskan. Jadi begini Yang Mulia, materi ini mesti dipahami secara utuh. Kalau Yang Mulia lihat di dalam satu slide itu, dan lihat di slide-slide berikutnya, maka memang itu sengaja ditulis begitu untuk mengagetkan biar ada perhatian. Tujuannya untuk apa? Kita ingatkan bahwa kecurangan itu sesuatu yang niscaya. Kita tidak mau menuduh siapapun, tetapi itu niscaya. Nah, karena itu kita perlu mengantisipasinya agar di dalam pemilu yang akan datang, maksud saya waktu itu kita sampaikan akan datang karena waktu itu hanya itu tadi pertanyaan saya, itu mengajak, motivasi, atau hanya sekedar penjelasan mengenai keadaan yang ada? Mengenai keadaan yang perlu diantisipasi. Jadi tepatnya keadaan yang perlu diantisipasi. Baik, cukup. Kemudian apakah ada yang narasumber yang lain yang memberi materi yang sama atau materi yang lain? Tidak ada. Tidak ada. Jadi narasumber yang saudara tadi sebutkan itu ada Lukman Edi, Arifin, dan lain-lain, masih apakah
ada yang lain? Oh, di pelatihan ini? Ya, Ya, memberi materi. memberi materi. Yang kemarin hadir untuk memberikan materi juga diantaranya Pak Ganjar. Pak Ganjar, siapa lagi? Pada saat penutupan Pak Muldoko juga hadir. Pak Muldoko. Pak Hasto ada? Hadir. Baik, cukup. Kemudian selain diikuti oleh perwakilan partai-partai pendukung, dari pihak pemerintah ada yang hadir? Tidak ada. Tidak ada. Acara ini hanya khusus untuk calon pelatih dari partai koalisi. Koalisi, ya. Saya kira cukup. Saya persilahkan kepada juru bicara dari pihak terkait untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. Saudara saksi, tadi Anda sebutkan pada pelatihan TOT tersebut, Anda juga memberikan materi yang dimana materinya itu adalah mengenai kecurangan adalah bagian dari demokrasi, benar? Benar. Benar. Anda memberikan materi itu tunggal atau ada teman lainnya, narasumber lainnya? Bersama satu narasumber IT, Namanya? Mas Jimmy namanya. Jadi materi kecurangan adalah bagian dari demokrasi, Anda sampaikan bersama dengan Saudara Mas Jimmy. Jimmy. Iya. Itu di sesi di jam berapa? Kisarannya jam 4 sore. 4 sore ya. Ya. Pada saat itu seluruh peserta hadir? Hadir. Hadir. Pesertanya tadi terdiri dari koalisi partai politik dan apakah hanya partai koalisi? Utusan dari partai-partai koalisi. Apakah hanya itu atau ada yang lain? Bersama dengan tim Direktorat Saksi TKN. TKN. Iya. Yang lain? Tidak, yang resmi jadi. Apakah misalnya ada dari provinsi? Tingkat provinsi? Yang menjadi tanggung jawab saya waktu itu hanya dari utusan resmi partai-partai koalisi. Partai koalisi. Oke. Nih. Jadi tadi Anda menyebutkan salah satu utusan dari partai politik itu ada namanya Hanas. Hanya Hanas ya? Iya. Bukan Khairul Anas Suwaibi, sepengetahuan saudara. Bukan, itu tertera di surat mandatnya hanya Hanas namanya. Iya, sepengetahuan saudara namanya Hanas. Betul. Oke. Apakah Anda tahu posisi saudara Anas ini hadir dalam materi yang Anda sampaikan? Tidak tahu. Tidak tahu. Apakah seluruh peserta setiap narasumber setelah memberikan penyampaian materinya mendapat bahan materi secara langsung? Diberikan bahannya. Modelnya bagaimana Pak? Memberikannya itu hard copy-nya atau Pada saat penyampaian kita sampaikan melalui slide dan setelah selesai mereka kita kasih alamat untuk bisa diunduh sendiri. Oh, jadi artinya setiap peserta itu bebas mendapatkan bahan materi yang disampaikan oleh para narasumber. Betul. Betul. Walaupun pada saat itu peserta itu tidak hadir. Atas screening melalui penanggung jawab di partai masing-masing. Ya, nggak maksud saya, kalau pada saat saudara saksi pada saat itu menyampaikan materi itu, ada seseorang peserta yang tidak hadir, dengan bebas dia mendapatkan bahan materi, dia bisa mendapatkan. Kemungkinan dia bisa mendownload. Download itu di mana misalnya? Di alamat yang kami berikan kepada masing-masing peserta. Oke. Jadi setiap peserta yang sudah terdaftar diregistrasi oleh panitia dikasih alamat itu Alamatnya. untuk kemudian bisa mendownloadnya. Oke. Apakah termasuk slide tentang kecurangan adalah bagian dari demokrasi yang Anda sampaikan itu juga bisa didapatkan? Termasuk, bisa. Selain
narasumber Anda, saudara saksi dan tadi Jimmy ya. Apakah ada narasumber yang lain? Banyak. Sebutkan siapa aja. Di sesi yang lain, yang kami ingat untuk dari tokoh kita, kemarin Pak Ganjar, kemudian Pak Muldoko. Pak Ganjar itu bicara pada hari keberapa, jam berapa? Di hari kedua. Hari kedua, jam? Kira-kira mungkin. Tepatnya lupa. Pak Muldoko? Kalau Pak Muldoko pada hari kedua siang. Siang. Di hari kedua juga ya, berarti Pak Ganjar dengan Pak Muldoko di hari kedua. Mohon maaf, seingat saya, ya Pak Ganjar kalau tidak salah malam hari. Pak Ganjar malam hari, jadi hari pertama ya? Hari pertama, mohon maaf. Pak Muldoko? Hari kedua. Hari kedua. Apakah Pak Ganjar sebagai narasumber pada saat itu juga memberikan semacam slide atau pemaparan? Iya, menyampaikan slide. Slide. Kira-kira saudara saksi kan sebagai panitia, masih ingat mungkin pemaparannya mengenai apa? Ya, kebetulan saya yang menjadi moderator Pak Ganjar saat itu. Tentang apa yang disampaikannya? Menyampaikannya tentang pengalaman menghadapi pilkada di Jawa Tengah. Bagaimana itu? Yang saya ingat salah satunya adalah soal kewaspadaan menghadapi pemilu. Di Jawa Tengah itu yang Pak Ganjar rasakan ada isu yang membawa bahwa yang selalu diulang-ulang itu begini. Waspadalah menghadapi pemilu ini, jangan merasa sudah menang karena itu berbahaya. Di Jawa Tengah selalu saya dengar ada bahasa, oh setelah tinggal turu mari gitu. Tinggal turu aja lo menang Pak Ganjar itu. Kira-kira begitu. Tinggal tidur aja itu menang. Kata-kata itu selalu diulang-ulang, selalu didengung-dengungkan. Dan hampir semua pengamat mengatakan pasti menang Pak Ganjar dan di atas bisa di atas 80%, 70% gitu. Faktanya menangnya sangat tipis. Nah, itulah yang Pak Ganjar ingatkan berulang-ulang di situ. Bahwa jangan lengah meskipun incumbent belum tentu otomatis bisa meraih kemenangan, karena itu lakukan perjuangan pemenangan terus-menerus dan jangan lengah itu. Ya. Jadi penyampaian materi yang dilakukan oleh Pak Ganjar bisa dijadikan sebagai semangat atau motivasi kepada peserta. Betul. Oke. Tadi menyampaikan ada semacam slide ya. Ada semacam slide, hanya slide Pak Ganjar tidak dibagikan. Oh, tidak dibagikan. Tidak. Terus Pak Muldoko tadi saudara saksi katakan penyampaian materi di hari kedua. Betul. Kira-kira jam? Kira-kira siang. Siang. Siang tadi kan Pada saat penutupan. pada saat penutupan atau sebelum? Ya, ditutup dengan doa dan beliau memberikan kata akhir. Oke, Cukup? belum. Ya, yang mulia. Jadi tadi saya hampir lupa juga materi yang disampaikan oleh Pak Ganjar, ya salah satunya tadi memberikan semangat semacam motivasi kepada peserta ya. Apakah ada kalimat atau penyampaian yang disampaikan oleh Pak Ganjar itu, saudara saksi kan sebagai moderator, Siap. mendengar atau mendengar kalimat menerangkan agar aparat dikerahkan untuk membantu pelaksanaan dalam pemilu ini? Kalau seingat saya ada bahasa aparat memang. Maksudnya bagaimana? Apakah misalnya kita harus Kalau saya memahaminya begini, yang saya tangkap sebagai yang hadir pada saat itu sebagai moderator, saya tangkap begini, saksi itu bagian dari aparat. Maksudnya bagian dari aparat ya? Jadi begini, kalau saksi partai itu dia aparat partai.
Kalau saksi 01 ini bagian dari aparat. Jadi saksi bukan berarti tidak melakukan apa-apa, gitu. Tetapi justru bekerja dengan sungguh-sungguh di dalam upaya pemenangan ini, baik sebelum, pada saat hari H maupun sesudah. Nah, maksud saya, apakah ada penyampaian materi atau kalimat yang menyatakan tentang aparat pemerintah gitu? Soal aparat pemerintah. Ya. Saudara saksi harus tegas itu ya. Apakah memang ada aparat pemerintah yang dimaksud, sedangkan saudara tadi menafsirkan aparat itu saksi-saksi kan begitu ya. Jadi saudara tegas untuk menjawabnya. Untuk yang saksi pemerintah, saya lupa, persisnya lupa. Lupa ya. Oke. Jadi di hari pertama itu, saudara saksi Pak Ganjar, ada lagi yang lain menyampaikan materi? Di hari pertama, saya ingat saudara? Ada Pak Hasto juga menyampaikan materi. Pak Hasto. Yang lain? Yang tokoh itu yang saya ingat. Oke. Pak Hasto itu penyampaian materinya, saudara saksi tahu jam berapa? Persisnya lupa. Apakah penyampaian materi Pak Hasto itu tadi saudara katakan menggunakan slide? Menggunakan slide. Sepengetahuan saudara saksi, apakah ada menggunakan kata-kata radikal? Saya kira bisa dilihat di materinya, sampai sekarang masih ada. Oke. Nggih. Nah, di hari kedua tadi saudara menyebutkan ada penyampaian materi Pak Muldoko. Sepengetahuan saudara, apa juga Pak Muldoko memberikan materi itu dengan menggunakan slide? Beliau tidak menggunakan slide. Tidak menggunakan slide. Jadi tidak menggunakan slide ya. Jadi Ya, hanya menyampaikan mungkin secara oral gitu. Orasi, memberikan semangat dan motivasi-motivasi. Oke. Apakah tadi dalam materi yang saudara sampaikan itu, ya, ada pertanyaan dari para peserta tentang materi yang saudara saksi sampaikan dengan saudara Jimmy? Ada pertanyaan dari peserta? Ada beberapa pertanyaan dari peserta. Tentang apa kira-kira? Tapi lebih banyak tentang teknis pengelolaan IT-nya. Oh, IT-nya itu bagaimana? Sama maksudnya? soal sistem rekrutmen saksinya. Apa itu kira-kira bisa dijelaskan? Jadi ada pertanyaan begini. Nanti sumber saksi ini dari mana? Waktu itu kebijakannya adalah diambil dari kader partai politik, bukan dari relawan. Misalnya seperti itu. Kenapa begitu? Karena kalau kader partai politik, dia akan bertanggung jawab baik sebelum, pada hari H sampai setelahnya, karena dia terikat. Artinya ketika ada kesalahan, dia masih bisa dilacak sebagai kader politik apa, partai politik apa, dan bertempat tinggal di mana. Itu pertimbangannya waktu itu. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu sempat muncul karena sempat ada permintaan juga saksi dari relawan. Hanya saksi relawan diizinkan untuk menjadi saksi luar istilahnya. Tapi saksi dalam diprioritaskan dari saksi kader partai politik. Dengan pertimbangan ada yang bertanggung jawab. Ya. Ya. Jadi artinya itu penguatan internal. Penguatan internal. Sifatnya konfidensial gitu ya. Jadi penguatan internal. Apakah saudara saksi mengetahui pada saat materi yang Anda sampaikan dengan saudara Jimmy tadi tentang kecurangan adalah bagian dari demokrasi, saudara yang namanya Hairul
Anas Suwaibi ini memberikan pertanyaan? Tapi saya kira tadi itu dia tidak tahu karena dia tidak kenal dan Atau yang namanya Hanas, yang namanya Hanas? Seingat saya tidak. Tidak. Jadi tidak ada ya. Jadi saudara saksi, acara itu berlangsung dari tanggal 20 sampai dengan 21 ya, 2 hari. Betul. Ditutup oleh Ditutup dengan doa. Sebelum doa ada kata akhir disampaikan oleh Pak Muldoko. Oke. Jadi saudara tadi sudah mengatakan Pak Muldoko memberikan narasumber sebagai narasumber sekaligus menutup acara itu ya. Penutupan. Dan tidak menyampaikan slide. Tidak menyampaikan slide. Tidak menyampaikan slide. Anda melihat sendiri ya. Saya di forum pada saat beliau menyampaikan dan beliau memang tidak menyampaikan slide. Oke. Saya rasa cukup ditambahkan teman-teman. silakan. Terima kasih Yang Mulia. Sebagai tambahan sedikit, saudara saksi pada saat itu sebagai ketua panitia tentu mengirim undangan ke para peserta atau bagaimana untuk menjadi peserta dalam TOT tersebut. Mekanismenya bagaimana? Jadi di TKN, utamanya di Direktorat Saksi ini, hampir semua perwakilan partai ada di dalam TKN. Karenanya surat itu disampaikan ke masing-masing partai untuk meminta agar masing-masing partai koalisi mengutus utusannya. Memang jumlahnya berbeda kemarin. Itu utusannya itu dalam bentuk surat tugas atau surat mandat? Atau surat bentuknya? Kita minta diberikan surat tugas dari partai. Surat tugas dari partai ya, menjadi peserta. Apakah saudara saksi mengecek jumlah peserta, kemudian nama-nama dari partai peserta, namanya, alamatnya, dan jabatannya? Semua partai memberikan surat tugas berikut dengan nama-nama yang diutusnya. Namun secara pribadi saya tidak ngecek satu persatu. Penegasan sedikit. Ya. Kalau yang di surat tugas yang dari salah satu parpol ini namanya Hanas, ya. Betul. Kemudian tadi ada yang mengaku namanya Hairul Anas, begitu ya. Apakah saudara bisa membedakan kedua orang ini atau memang ini orang itu satu? Sebelum kami lakukan klarifikasi, maka pada saat pemeriksaan terhadap berkas dari partai-partai itu, maka kami nyatakan nama Hairul Anas itu tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Nah, baru kemudian kami telusuri lebih jauh bahwa nama itu ternyata Hanas itu yang dimaksud adalah Hairul Anas itu. Oh. Keterangan ini diberikan oleh temannya sendiri yang satu partai. Baik. Itu yang melakukan panitia nasional, tim kampanye nasional. Apakah termasuk juga mengundang TKD di seluruh Indonesia? Baik. Seingat saya mengundang TKD di seluruh Indonesia. Dan materi ini adalah materi umum yang kami sampaikan di seluruh Indonesia. Jadi tujuannya untuk memperkuat posisi saksi ya. Betul. Posisi jadi saksi. materi yang saya sampaikan misalnya itu tidak hanya saya sampaikan pada saat TOT itu, tetapi juga ke daerah-daerah di mana saya kebetulan diutus ke sana. Misalnya di NTB, di Surabaya, di mana Maluku, di Riau, di beberapa tempat yang lain. Gitu. Baik. Saya tegaskan kepada mereka bahwa materi ini penting diperhatikan agar jangan sampai pada pemilu kali ini terjadi kecurangan, apalagi kalau sampai kita dicurangi. Baik, saya kira cukup. Baik, satu lagi Yang Mulia.
Tadi saudara mohon saksi izin, mengatakan. menambahkan begini, bahkan di beberapa daerah yang mayoritas Muslim, utamanya seperti di Jawa Timur misalnya, saya kasih penekanan begini. Saya kira Saya sampaikan. pertanyaan dari kuasa hukum saja yang saudara jawab. Ya. Silakan. Kemudian satu lagi pertanyaan, tadi saudara saksi mengatakan aparat. Apakah yang dimaksud oleh saudara itu aparat petugas saksi atau aparat daripada pemerintah? Karena memang karena ini TOT, kemungkinan maksudnya adalah menjadi aparat itu petugas saksi, kemungkinan begitu. Begitu maksudnya saksi. Yang saya pahami, bahasa itu disampaikan kepada para calon saksi itu seperti itu. Baik. Saksi ini menjadi bagian dari aparat pemenangan. Jadi bukan aparat kepolisian, aparat pemerintah, bukan begitu maksudnya ya? Yang saya pahami begitu. Baik, terima kasih Yang Mulia. Baik. Masih ada pertanyaan dari pihak terkait? Tadi kan ada beberapa materi ya saksi ya. Salah satunya materi kawal kemenangan 01 dengan jaminan koordinator dan jaminan saksi. Itu siapa yang membawakan? Apa saksi ingat? Kalau tidak salah disampaikan oleh Pak Muldoko. Pak Muldoko. Jadi ini bukan materi apa materi? Materi. Tapi tidak ada slide. Kawal kemenangan ada slide-nya. Kawal kemenangan ada slide-nya. Oke. Cukup dari saya. Baik. Saya kira dari pihak terkait sudah cukup. Silakan. Sebelum dilemparkan. Ini saudara saksi ini beda-beda. Tadi katanya Pak Muldoko itu tidak berikan slide. Nah, sekarang berikan slide. Mana yang benar ini? Sebelum disampaikan, sebelum dilimpahkan ke sana. Maksud saya bukan Pak Muldoko, mohon maaf, salah. Pak Muldoko tidak memberikan slide. Jadi yang memberikan slide yang ditanya terakhir siapa? Yang kawal pemenangan tadi Pak Hasto, mohon maaf. Ini saya ingatkan lagi ya, saudara ini di bawah sumpah, kalau memberikan keterangan yang tidak benar, itu bisa dikategorikan memberikan keterangan palsu. Siap Yang Mulia, siap salah Yang Mulia. Jadi salah sebut tadi Yang Mulia. Terima kasih Pak Yang Mulia Pak Manan, dikembalikan. Baik ya. Itu penegasan kepada saksi. Tadi saya lupa mengingatkannya bahwa ada ancaman kalau keterangan saudara itu palsu ya. Siap Yang Mulia. Baik, sekarang kita beri kesempatan kepada juru bicara dari pemohon. Dipersilakan. Terima kasih Yang Mulia. Jadi saudara saksi, lihat ke sini saudara saksi. Jadi saudara sekali lagi sudah diingatkan tadi bahwa saudara disumpah. Ya, pertanggungjawabannya itu bukan hanya di majelis ini yang disaksikan oleh rakyat Indonesia, tapi pertanggungjawabannya juga kepada Allah Yang Subhanahu Mulia, wa taala. keberatan Yang Mulia, pihak terkait. Saya tidak Yang interupsi ketika saudara Kami tadi keberatan, memberikan Yang Mulia. pertanyaan, Saya tidak kira instruksi sama sekali dan dipersilakan. sangat banyak sudah Ya. pertanyaan dari saudara Kuasa hukum terkait. Baik, kuasa hukum Lanjut. pemohon. Kemudian kami anggap kami keberatan Yang Mulia pernyataan kuasa hukum pemohon. kami Keberatannya tidak dicatat, instruksi. ya. Ya. Karena pernyataan tersebut sudah diingatkan oleh Yang Mulia. Terima kasih dan kami Silakan kepada- tidak pernah interupsi pertanyaan yang begitu banyak, kami diam saja tidak pernah interupsi. Baik, Mohon izin. silakan. Terima kasih Yang Mulia. Saudara Anas Asikin ya, saudara jabatan saudara di TKN apa? Sebagai koordinator bidang pelatihan. Bidang pelatihan ya. Kemudian saudara tadi mengatakan saudara adalah tenaga ahli fraksi karya pembangunan. Sorry, fraksi PKB. Ya. Maaf ya. Fraksi PKB ya. Apakah saudara pengurus partai juga? Iya. Apa jabatan saudara? Saya sebagai pengurus partai bidang kepemudaan Bidang kepemudaan di mana? Di level mana? DPP, DPW atau di mana? di DPP. Di DPP Anda di bidang kepemudaan. Iya. Betul. Kemudian saudara tadi mengatakan saudara tinggal di Kalibata. Betul? Alamat KTP saya Kalibata. Iya, tinggalnya di mana? Di Kalibata juga? Tinggal saya di Pondok Cabe. Oh, tinggal di Pondok Cabe. Oke. Ya, kemudian saudara saksi tadi menjelaskan bahwa saudara adalah panitia pelaksana Training of Trainers, TOT, ya. Nah, biasanya kalau orang mengadakan pelatihan, ya, mengadakan pelatihan sebelum pelaksanaan itu kan ada biaya-biaya. Betul ya? Betul. Banyak sekali biaya ya. Biasanya orang itu mengajukan proposal ya, untuk mengadakan biaya itu ada mengajukan proposal.
Apakah dalam pelaksanaan seperti ini mengajukan proposal ke mana saja yang saudara tahu? Kalau untuk awal kemarin itu bahkan kami bantingan. Untuk awal. Bantingan maksudnya? Ya teman-teman yang ada di TKN. Loh, bantingan Patungan, itu patungan. patungan. Oh Patungan, ya, ya, patungan. bantingan itu Saya nggak maksudnya ngerti patungan. bantingan itu apa. Ya. Jadi ada sponsor begitu? Untuk awal kemarin untuk pelaksanaan itu misalnya itu patungan. Patungan, yaitu awal. Sifatnya. Kemudian selanjutnya bagaimana? Selanjutnya kalau ada apa namanya dari donasi ya jalan lewat donasi, jalan. Donasi maksudnya dari mana itu? Saya kira kalau untuk apa donasi itu sudah dilaporkan oleh TKN kepada KPU. Oh ya, untuk kegiatan ini kan saudara adalah panitia pelaksana. Betul. Ya, adakah donasi untuk ini? Kalau untuk yang pelatihan ini dari apa namanya TKN. TKN, baik. Saudara tadi menjelaskan ada tokoh-tokoh yang hadir ya di dalam acara tersebut. Ya, ada tokoh-tokoh, ada Pak Muldoko, ada betul ya, ada Pak Muldoko ya. Betul. Jabatan beliau apa ya? Yang saudara tahu? Apakah ada jabatan publik dia? Jabatan saat itu Jabatan di negara itu, di publik ya, ada jabatan. yang saya tahu beliau mantan Panglima. Enggak sekarang. Kalau sekarang kurang tahu persisnya. Oh, tidak tahu persis. Oke. Kemudian Pak Hasto disebutkan juga apa jabatan publik, apakah ada atau tidak ada? Beliau jabatan yang saya tahu beliau pembesar PDIP. Pembesar PDIP. Jabatan publiknya tidak ada DPR atau apa begitu? Yang saya tahu beliau pembesar PDI. Oke, kemudian disebutkan Pak Ganjar Pranowo. Beliau ada jabatan publiknya? Beliau Gubernur Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah. Ada yang lainnya, saudara saksi yang hadir? Saudara tadi menyebutkan bahwa yang hadir itu ada dari KPU, kemudian DKPP, kemudian Bawaslu. Saya hanya ingin konfirmasi apakah ada yang lain? Tokoh-tokoh yang lain mungkin yang hadir dalam pertemuan tersebut? Ada beberapa tapi tidak menjadi narasumber. Siapa saja itu? Persisnya lupa saya. Persisnya saudara lupa. Oke. Mengenai presentasi tadi ya. Mengenai presentasi, saudara sudah menjelaskan tentang yang memberi presentasi dan dikatakan oleh saudara bahwa itu adalah untuk memotivasi. Ya. Apakah para presenternya itu, pemakalan itu seorang motivator? Kalau motivator itu kan macam-macam ya. Ada misalnya orang bernama Jamil Azaini, itu motivator. Ipo Santosa, atau Tung Desem, atau Mary Riana, atau apa itu kan seorang motivator. Apakah presenternya itu juga seorang motivator? Bukan, maksudnya begini. Ini masing-masing sesi ini kan memiliki filosofinya masing-masing. Misalnya sesi yang saya sampaikan itu tentang manajemen pengelolaan saksi. Ya hanya soal itu. Kalau tadi ada tokoh yang hadir di situ, misalnya seperti Pak Ganjar. Ya, pertanyaan saya gini, tolong dijawab saja. Apakah mereka itu, presenternya itu adalah motivator atau bukan? Tolong dijawab apa motivator atau bukan, itu saja. Ini Jawab saja, saudara saksi, ya. Apakah motivator atau tidak? Nggak usah penjelasan lebih lanjut, saya kira nggak perlu. Silakan. Definisi motivator. Saudara nggak mengerti? Tidak mengerti motivator? Motivator yang umum yang tadi Bapak sebut. Iya, motivator. Anda kan juga seorang pembicara, seorang pemakalah, yaitu di situ. Masa nggak ngerti motivator? Motivator yang mulia. Oke. Ya, silakan. Sepengetahuan saudara aja. Secara resmi kami tidak mengundang motivator. Tidak mengundang motivator. Tidak mengundang motivator. Tapi temanya adalah memotivasi, kan begitu, ya. Kemudian yang lainnya ya, itu ada waktu ada kesaksian beberapa waktu yang lalu, Anda juga sudah sebagian menjelaskan, tapi saya ingin mengkonfirmasi kembali ya. Kecurangan adalah bagian dari demokrasi. Ya. Kemudian di dalam kesaksian yang lalu itu ada penjabarannya. Misalnya dikatakan bahwa posisi incumbent harus dikapitalisasi. Yang kedua bahwa
harus ada penguasaan sampai elemen-elemen terkecil, sampai level KPPS. Kemudian yang ketiga adalah harus ada support logistik, ya. Nah, ini makalahnya itu bentuknya PowerPoint atau infografis atau gimana? PowerPoint. PowerPoint, ya. Tapi barangkali begini. Enggak, itu saja. Saya hanya pertanyaan itu saja. Saya lanjut berikutnya, ya. Kemudian Anda juga tadi menyatakan bahwa ada LSM ya, LSM yang hadir. Boleh tahu LSM apa saja itu yang hadir dalam pertemuan tersebut? Yang kami undang diantaranya menjadi narasumber adalah Mas Ferry Junaidi dari Kode Inisiatif. Ferry Junaidi dari? Sebagai narasumber. Oke, terus satu. Untuk menjelaskan tentang titik-titik krusial yang perlu diantisipasi. Karena sering terjadi kecurangan. Yang lainnya, yang LSM, Anda bilang tadi ada beberapa LSM, itu siapa lagi? Yang hadir pada saat itu hanya Mas Ferry. Kan ada beberapa. Kami satu sempat saja berkomunikasi dengan beberapa. Siapa itu? Gitu hanya yang hadir untuk memberikan materi pada saat itu dari Kode Inisiatif saja. Kode, maaf, saya nggak dengar tadi. Kode Inisiatif. Kode Inisiatif, ya. Oke. Ya, selanjutnya sebentar. Saudara tadi menjelaskan ya, kecurangan, kata saudara ini, saya hanya mengutip saja, adalah suatu keniscayaan, suatu yang niscaya. Ini maksudnya gimana? Jadi itu berkaca dari pengalaman pada pemilu-pemilu sebelumnya. Termasuk dijelaskan bahwa kecurangan hampir terjadi pada setiap pemilu. Makanya tadi saya menyampaikan kita tidak sedang menuduh siapa-siapa, tetapi kita mengatakan bahwa kecurangan hampir terjadi di setiap pemilu. Karena itu kita perlu antisipasi. Kita jelaskan di situ, kalau kemarin Anda lihat di slide itu, di bawah-bawahnya itu kita bahkan jelaskan dengan detail tahapan-tahapan mana yang sering terjadi kecurangan. Itu kita jelaskan detail. Tapi tujuannya untuk apa? Agar diantisipasi dengan benar, agar tidak terjadi kecurangan di situ. Ya, cukup ya. Saudara juga tadi mengatakan ya, mengatakan bahwa aparat itu adalah saksi. Kalau nggak salah kira-kira begitu. Gimana kalau sampai seperti itu ya? Definisi baru. Bagi saya ini baru ini. Aparat adalah saksi. Mohon dijelaskan, saudara. Jadi begini, bukan, saya tidak mengatakan bahwa aparat adalah saksi, bukan. Jadi apa yang saudara katakan tadi? Saya tadi mengatakan bahwa kalau saksi partai, maka dia adalah aparat partai. Kalau saksi 01, maka dia adalah aparat pemenangan 01. Karena itu dia harus secara umum mohon izin bekerja. Yang mulia, mohon izin. Apakah ya, bisa tadi apa yang disampaikan beliau di dalam risalah tadi, yang kami pahami adalah aparat adalah saksi, itu yang kami pahami. Keterangan tadi sehemat kita itu menyatakan bahwa saksi-saksi itu adalah aparat dari partai. Betul. Itu tadi. Tapi jangan dibalik. Oke. Bukan dibalik. Ya, lanjut ya. Oke. Pertanyaan berikutnya ya, di dalam kesaksian yang lalu dikatakan bahwa pematerinya kan salah satunya gubernur ya, Gubernur Jawa Tengah. Dikatakan bahwa kalau kalian itu pejabat, kira-kira begitu, aparat, apa gunanya netral? Jadi netralitas itu menurut Pak Gubernur Jawa Tengah itu seperti apa? Ya sebentar saksi, nanti kita sepakati dulu ya. Hari ini hari Jumat, jadi kita salat Jumat. Kita berhenti dulu di jam 11.30 nanti. Baik ya. Yang mulia, silakan lagi saksi. Yang mulia. Ya. Jadi saya ulang lagi ya, di dalam kesaksian yang lalu dikatakan bahwasanya kalau aparat itu atau pejabat
netral itu apa gunanya begitu. Itu netralitas menurut Pak Gubernur yang saudara ketahui ketika itu karena saudara panitia apa? Mohon izin kami luruskan, saat itu kami menghadirkan Pak Ganjar bukan sebagai gubernur, tetapi sebagai senior. Beliau hadir ke situ sebagai senior, memberikan pengalaman menghadapi Pilkada Jawa Tengah. Nah, jadi bukan atas nama gubernur. Oke, jadi kalau menurut pemahaman saudara, kalau ada seorang pejabat publik begitu, sejak dia dilantik, ya, sampai dia sudah berhenti, ya, tindakan-tindakan dia itu, apakah dia itu masih melekat dia sebagai misalnya gubernur? Itu bukan lagi komoditas dari saksi itu, ya. Itu nanti menentukan pendapat itu untuk ahli. Nanti kepada ahli nanti boleh dipertanyakan. Baik yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, ya, pendapat gubernur soal netralitas aparat itu, ya, seperti apa? Gubernur Jawa Tengah mengatakan soal netralitas itu seperti apa dalam konteks yang tadi? Saya justru ingin bertanya. Saya bertanya, bagaimana pendapat? Kalau Anda nggak tahu, bilang tidak tahu. Ya, silakan ditanya. Apakah saudara tahu ada pernyataan daripada Ganjar seperti yang dikatakan oleh penanya? Makanya yang mulia, tahu nggak? Ada nggak pertanyaan? Saya ingin menyatakan pernyataan mana yang mau ditanyakan ke saya. Tadi kan sudah jelas apa yang disebutkan oleh Ganjar tadi. Saudara kan sudah mendengar itu. Silakan. Kalau memang tahu bisa menafsirkan, silakan. Ya, apakah saudara tahu pandangan beliau tentang netralitas aparat atau netralitas pejabat? Ya, silakan jawab. Tahu apa tidak tahu? Di forum itu. Pandangan beliau tentang netralitas pejabat, ya, karena kan di situ ada dikatakan, ya, di dalam kesaksian yang lalu bahwa kalau Anda itu pejabat atau aparat, ya, untuk apa saudara itu netral? Nah, tahu nggak saudara pemahaman Pak Gubernur ini tentang netralitas itu seperti apa? Saudara saksi, tahu atau tidak? Saya kurang memahami persis. Baik, dengan jadi seperti ini yang mulia, ya. Itu kemarin itu kan dari keterangan saksi dari pihak pemohon, ya, itu menurut saksi seperti itu. Jadi kalau diperhadapkan dengan saksi ini kan mesti kita tanya dulu, pernyataan itu pernah didengarnya apa tidak? Pernah saudara dengar itu pernyataan? Pak Ganjar itu? Oh, silakan. Saudara saksi, maaf saudara pemohon ya, saya ini ya. Silakan yang mulia. Pak Ganjar ketika memberikan pelatihan di sana atau apapun namanya motivator situ, apakah ada mengatakan kurang lebih seperti itu? Kalau aparat netral buat apa? Tadi ditanya begitu. Itu satu, pertanyaan pertama. Apakah ada membuat pernyataan begitu atau tidak? Itu dulu satu. Yang kedua, bagaimana saudara memahami pernyataan itu? Itu yang ditanyakan oleh pemohon. Pernyataan yang pertama dulu, ada apa tidak pernyataan itu? Pernyataan persisnya lupa. Yang mulia. Yang kira-kira seperti apa pernyataan begini, yang ada? Kalau saya memahami sebagai tadi itu saksi adalah aparat, karena itu harus berjuang, gitu. Itu saya memahami. Kalau begitu saudara harus tegas, pernyataan yang bunyinya seperti itu ada atau tidak? Ya. Yang tegas untuk mengatakan kalau aparat netral buat apa? Ada yang tegas seperti itu enggak? Kalau diksinya seperti itu, saya kurang Kalau saudara tidak tahu atau lupa, atau katakan tidak tahu, tidak ada atau lupa, supaya jelas. Kurang tahu. Kurang tahu. Karena ini berkaitan dengan diksi, yang mulia. Iya, kalau kurang tahu, saya tidak bisa mengejar ke pertanyaan yang kedua kalau begitu. Kalau itu kan tidak bisa, Bapak yang mau dikejar. Ya, cuman begini, diksinya seperti apa kalau begitu yang saksi yang saudara dengar itu diksinya tidak harus sama persis, tetapi kira-kira seperti apa diksi yang dikatakan? Yang saya ingat pesan kepada para saksi itu adalah sebagai aparat pemenangan harus all out, mulai mencermati dari mulai isu yang berkembang menjadi penyampai pesan dan selanjutnya.
agar Selanjutnya itu apa maksudnya? jadi upaya-upaya tadi itu mengantisipasi kecurangan dari sebelum pemilu sampai hari H pemilu sampai setelah pemilu. Ini semua kan menjadi tugas saksi. Saksi atau saksi? Iya, saksi. Bukan apa? Saksi atau aparat? Saya bilang saksi. Katanya saksi adalah aparat. Lah iya. Yang Saksi, benar yang mana? Betul. Pada saat pertamanya disebutkan, ya kan, kalau saksi partai itu jelas aparat partai. Karena kalian adalah saksi 01, maka kalian adalah aparat pemenangan 01. Dalam konteks ini saya memahaminya adalah pesan itu disampaikan kepada para saksi sebagai aparat pemenangan. Ya, tapi bahasa Anda sebagai seorang pemateri, pemakalah, dan sebagai untuk training of trainers lagi, menurut saya agak ambigu. Tapi sudahlah, saya serahkan kepada kawan untuk Ya, jangan dipaksakan, Pak. Ya. Ada lagi pertanyaan dari pihak pemohon? Mohon izin, Masih Yang ada Mulia. waktu kira-kira 8 menit. Mohon maaf kalau ada yang sifatnya konfirmasi karena ada beberapa diksi dari saksi yang tadi berubah-ubah. Kalau saudara mengatakan tadi kecurangan ya, itu slide pertama yang disampaikan oleh saksi sebelumnya dari pihak kami. Itu slide pertamanya adalah kecurangan adalah bagian dari demokrasi. Kalau dalam ilmu public speaking atau debate, kalau kita membuat opening statement seperti itu, opening statement itu adalah bangunan konstruksi yang mau kita sampaikan. Ya, apakah seperti itu yang Anda maksudkan? Dan itu nanti berkaitan dengan yang berikutnya. Sejauh pengetahuan saudara, ketika Anda membuat slide yang pertama dengan opening statement seperti itu, kecurangan adalah bagian dari demokrasi, seperti apa? Jadi pada saat penyusunan dulu, situasinya tidak seserius ini sebetulnya. Jadi saya ceritakan begini. Jadi kira-kira filosofinya itu begini. Anda batuk, mau batuk kering, batuknya minum konidin. Gitu. Nah, kira-kira gitu. Jadi ini kecurangan. Jenisnya ini. Jadi dalam pemilu itu ada kecurangan. Jenisnya kecurangan sebelum, kecurangan hari H, kecurangan pasca pemilu. Dan itu harus kalian antisipasi. Pakai apa? Pakai aplikasi yang namanya Jamin. Nah itu. Jadi filosofinya waktu itu sederhana. Runtutan materi itu disampaikan agar peserta memahami bahwa dengan cara pengorganisasian saksi dibantu dengan aplikasi Jamin, maka akan tercipta pemilu yang terhindar dari kecurangan. Gitulah. Nah, kesimpulannya, jangan dibalik. Kalau dibalik bahaya. Bahaya. Karena kalau dibalik kan bahaya. Anda minum konidin maka Anda batuk, ini jadi bahaya namanya. Oke, baik ya. Saksi ini memang lucu ini ya. Baik, Mas, saudara saksi ya. Jadi saya katakan, kita harus berhati-hati dalam memilih diksi. Karena kesalahan memilih diksi itu akan memberikan tafsir yang berbeda. Betul. Jadi kalau ada orang memberikan tafsir bahwa kalau slide pertamanya itu adalah kecurangan adalah bagian dari demokrasi, ya jangan salahkan orang menafsirkan itu adalah bagian dari value yang mau di-insert kepada peserta. Ya, kalau Anda menolak, tidak begitu maksudnya, ya itu hak Anda untuk mengatakan jadi begitu. begini, saya jelaskan. Tadi sudah saya bilang, slide itu memang kami maksudkan agar memberikan perhatian, keterkejutan. Ya. Kok bisa gitu? Nah, maka kita jelaskan setelah itu. Ya. Kecurangan bagian dari demokrasi agar peserta memberikan perhatian. Maksudnya apa? Nah, disitulah kita terangkan. Karenanya di slide-slide setelah halaman itu kita jelaskan jenis-jenis kecurangan, tahapan-tahapan mana yang terjadi kecurangan dan antisipasi-antisipasinya. Oke. Jadi ini satu kesatuan. Terima kasih. Jadi materi Anda dengan materi berikutnya adalah satu kesatuan. Satu kesatuan. Saya konfirmasi satu kesatuan ya. Rangkaian ya dengan materi dalam lainnya. satu slide.
Jadi Oke. satu file slide itu maksudnya. Itu satu Oke. kesatuan. Anda tadi mengatakan Anda ini panitia ya? Panitia Betul, TOT. betul. Jabatan di panitianya sebagai ketua SC Steering Committee kah atau Organizing Committee atau apa? Atau yang lain? Jadi kepanitiaan ini sifatnya ad hoc. Ketua panitia resminya Bapak Lukman Edi. Nah, dan dikelola oleh Direktorat Saksi. Teman-teman yang lain dibagi. Jadi berbagi tugas saja, tidak seresmi yang dibayangkan. Bahkan tidak ada Jangan muter-muter Mas. Jabatan Anda di kepanitiaan sebagai apa? Jabatan saya jelas, koordinator bidang pelatihan. Oke. Ya, silakan Jelas. pertanyaan lain. Apakah Anda terlibat dalam penyusunan materi pelatihan? Terlibat, Terlibat. terlibat. Artinya Anda tahu semua materi pelatihan dari awal sampai akhir. Sebagian besar tahu. Wah, Anda kan terlibat dalam penyusunan. Betul, karena penyusunan itu kita ingat penyusunan materi-materi itu dimulai sekitar bulan Septemberan. Mulai bulan September dan rapat-rapat intens dilakukan. Saya jawab kenapa sebagian besar karena beberapa kali juga saya tidak hadir di dalam rapat penyusunan di isu-isu tertentu. Sehingga saya bilang sebagian besar. Karena kurun waktu September sampai dengan Februari itu banyak hari dan saya tidak mungkin bisa hadir di seluruh pertemuan. Karena itu saya jawab, saya ikut menyusun materi itu tetapi tidak keseluruhan. Sebagian besar saya ikut. Baik, terima kasih. Terima kasih. Saya lanjutkan. Mohon izin yang mulia. Waktu tinggal Waktu 3 menit. saya ingatkan. Sampai jam Iya, 11.30 salat satu Jumat lagi. dulu. Iya. Mudah-mudahan bisa satu pertanyaan Silakan lagi dan satu mohon izin pertanyaan nanti. lagi, silakan. Ya, nanti habis Jumat saya akan melanjutkan masih Ya. banyak pertanyaan. Karena tadi saudara menyatakan bahwa saudara terlibat dalam penyusunan materi TOT. Saya ingin tahu saksi bisa menyampaikan siapa saja yang terlibat dalam penyusunan materi TOT itu. Secara by name. Kalau by name, mohon izin saya belum bisa menyampaikannya satu persatu sekarang. Kalau sekilas bisa. Oke, sekilas saja sebutkan satu persatu. Ya sekilas ya teman-teman yang terlibat di Direktorat Saksi. Sebutkan namanya, Mas. Ada ketua Direktorat Saksi itu Mas Arif Wibowo. Arif Wibowo. Ada wakilnya Pak Lukman Edi. Ada lagi, kalau saya kira kalau untuk menyebutkan satu persatu. Yang ingat saja, Mas. Ya, ya termasuk tadi ada Mas Chandra dan beberapa. Chandra yang mana? Saksi yang sebelumnya. Yang jadi saksi tadi. Ya, Oke. Jadi saudara tidak tahu persis, tidak bisa menyebutkan secara keseluruhan siapa saja yang menyusun materinya. Ya. Apakah orang yang Anda sebut itu itu adalah orang yang masuk sebagai panitia dalam konteks penyusun konsep acara? Kalau biasanya disebut steering committee. Betul. Kalau pelaksana saudara itu adalah organizing committee. betul. Nah, siapa saja yang terlibat dalam steering committee dari kepanitiaan TOT? Karena dialah yang merancang acara itu. Namanya, ya. Ya Direktorat Saksi ini. Ya, saya sebutkan tadi SC itu biasanya mengkonsep, ya. Iya, betul. Bisa disebutkan namanya? Tadi saya sudah sebutkan beberapa. Pak Iwan, Iya. kalau tadi sudah dibilang kan tadinya tidak seserius ini gitu, jadi mungkin tidak ada SC-nya Enggak, ini Jadi cuma nggak dipasangkan juga SC. nanya nama Bagaimana? enggak serius, Pak yang mulia. Sudah nggak ingat lagi siapa Mas ya? Saya tanya apa itu saja. Iya. Baiklah, karena waktu sudah terbatas, Ya, karena ya, Mas sambung yang mulia, lagi. karena masih Baik. ada beberapa pertanyaan yang belum Ya. bisa saya sampaikan, mohon izin nanti saya lanjutkan setelah baik. istirahat. Nanti bisa dilanjutkan setelah salat Jumat. Majelis, sebelum diskor, kami minta karena saksi ini sedang dalam memberikan keterangan saksi di depan persidangan. Ya. Hanya kita skor karena berlanjut untuk sholat Jumat. Sholat Jumat, ya. Oleh karena itu kami mohon melalui majelis hakim agar saksi ini tidak menemui kuasa hukum 01 terlebih dahulu dalam masa skorsing itu. Ini dijaga agar dan saksi-saksi lainnya ya agar
tidak bertemu dengan kuasa hukum atau pihak-pihak 01 sehingga dia dikawal dan dijaga oleh petugas Mahkamah Konstitusi. Terima kasih Majelis. Baik. Ya, permohonan dikabulkan. Terima kasih Yang Mulia. Ya, siap. Nanti tolong ini pihak ini keamanan. Ya, ada petugas nanti Pak Nasrullah ya. Ya, siap. Silakan. Sidang. Oh, sudah ada. Silakan. Ya, silakan. Ya, masih melanjutkan tadi dari kuasa pemohon, silakan. Sebelum dilanjutkan majelis, mohon izin ada 2 rekan kami yang mohon izin untuk insahe ke bawah, jadi sambil sidang berjalan, mohon diizinkan supaya, ya terima kasih. Maksudnya begini Majelis, mereka ini mau insage ke bawah, tapi diizinkan oleh Majelis untuk melakukan insage ke panitera itu di bawah. Iya, silakan. Ada. Terima kasih Yang Mulia. Iya, silakan. Ya. Jadi yang sudah ditanyakan nggak usah diulang lagi Pak ya. Iya. Kayak seperti apa Konidin tadi. Ya. Silakan Pak Iwan. Terima kasih Yang Mulia. Baik, saudara saksi, pertanyaan pertama saya, apakah acara TOT itu sifatnya internal tertutup atau internal terbuka? Maksudnya ada orang lain yang diundang dalam acara tersebut? Tertutup. Tertutup. Baik. Mohon saya diberikan informasi tentang acara ya. Dalam acara pembukaan, siapa tadi saudara sudah menyampaikan yang membuka adalah Ketua TKN, ya. Tapi selain dalam acara pembukaan itu siapa saja yang hadir dalam acara pembukaan TOT itu? Tutup. Hanya TKN dan... Enggak, saya ingin bertanya, dalam acara pembukaan itu siapa saja yang hadir? Kan boleh. Atau saya tanya dengan pertanyaan lebih konkret. Apakah paslon nomor 1 hadir dalam acara pembukaan tersebut? Hadir bukan di pembukaan, tapi dalam sesi. Hari apa? Kepada kuasanya tidak perlu bertanya saudara. Menurut saudara, paslon nomor 1 hadir pada hari apa, jam berapa? Hari pertama selepas maghrib, seingat saya. Itu dalam acara pembukaan? Bukan. Ya, jadi Presiden Jokowi hadir dalam acara sesi yang keberapa? Sesi yang lupa menyebut sesinya, tetapi sama seperti... Harinya saja, hari apa? Ya, hari pertama. Hari pertama itu hari apa? Hari pertama. Yang jelas tanggal 20. Harinya tidak ingat? Ya. Oke. Apakah Presiden Jokowi memberikan sambutan dalam acara tersebut? Ya, menyampaikan boleh dibilang sambutan. Ya, sambutan begitu ya? Iya. Ya. Saya klarifikasi lagi. Tadi tanggal 20 berarti itu hari Rabu. Kemungkinan ya. Oke. Itu di hari kerja ya? Ya.
Saya lanjutkan. Kan ada setelah itu, setelah pembukaan kan ada materi-materi. Iya, betul. Berapa jumlah materi yang disampaikan dalam acara tersebut? Keseluruhan secara umum saya sampaikan, ada materi beberapa tokoh yang tadi sudah saya sebutkan. Kemudian ada materi dari pelaksana penyelenggara pemilu dan dari internal TKN. Materi yang pertama siapa yang menyampaikan? Materi yang pertama pengarahan internal disampaikan oleh Pak Lukman Edi bersama dengan Pak Arif. Baik. Materi yang kedua atau sesi kedua? Sesi kedua yang menyampaikan internal TKN tadi sudah saya jelaskan. Saya sendiri bersama Mas Jimmy dan seorang moderator. Terus yang ketiga, materi ketiga? Materi ketiga pengarahan dari tamu senior. Maaf, mohon ulangi. Ya, dari tokoh. Tokoh senior. Ya. Bisa sebutkan namanya? Bapak Joko Widodo. Joko Widodo? Iya. Maksudnya presiden ya? Betul ya? Waktu itu kami tidak menyebutnya presiden karena kami hanya menyebutkan Pak Joko Widodo saja. Jadi hari Rabu itu dia tidak presiden? Baik. Soal itu kurang tahu, barangkali ada izin tertentu yang kami tidak ini. Itu materi ketiga. Materi keempat seterusnya apa? Keempat berarti ya? Siapa yang menyampaikan? Yang berikutnya setelah itu seingat saya Pak Ganjar. Pak Ganjar. Seterusnya? Baru kemudian materi-materi lain. Karena terus terang begini, saya tidak terkadang ada hal teknis lain yang harus saya lakukan dan saya harus meninggalkan ruangan itu. Oke. Terima kasih. Ada satu nama yang tidak disebutkan. Apakah Insinyur Hasto Kristianto menjadi pemateri? Ikut hadir. Apakah memberikan materi? Jawab saja iya atau tidak. Waktu beliau menyampaikan saya tidak ada di tempat. Anda kan tadi katanya penanggung jawab acara. Betul. Pastilah Anda hafal siapa itu pematerinya. Pertanyaan saya begini, apakah selama acara 2 hari TOT itu Anda hadir dari awal sampai akhir? Saya ada di lokasi, hanya tadi seperti saya bilang, kadang saya meninggalkan ruang acara, tapi saya bisa di tempat panitia. Saya harus mengkonfrontir ini karena saksi kami sebelumnya itu mengatakan bahwa Insinyur Hasto tidak hanya sekedar hadir tapi memberikan materi. Apakah itu benar? Ada slide-nya loh. Kalau slide beliau ada. Berarti dia memberi materi. Berarti dia memberi materi. Karena begini, Pak. Beberapa materi yang ada slide-nya itu tidak hanya disampaikan di dalam TOT itu. Tetapi juga disampaikan dalam pelatihan-pelatihan yang lain. Mas, mohon maaf yang mulia. Ya. Sekedar mengingatkan saja, tadi Anda sudah disumpah dengan Al-Quran. Jawab saja pertanyaan saya, apakah Hasto Kristianto memberikan materi? Saya menyampaikan apa yang saya lihat dan saya saksikan. Iya, jawab saja pertanyaan saya. Apakah Hasto Kristianto memberikan materi dalam acara TOT? Saya tidak mengikuti sesi beliau. Tapi ada gitu ya? Kemungkinan beliau menyampaikan. Oke. Ada lagi pemateri lain, saudara saksi? Seingat saya itu. Itu ya? Cukup. Baik. Apakah ada materi yang disampaikan oleh pihak eksternal dalam TOT itu? Tadi sudah saya sebutkan. Yang dimaksud pihak eksternal ini? Iya, pihak eksternal tentu di luar TKN. Tadi sudah saya sebutkan.
Penyelenggara pemilu kami undang. Siapa? Ketiga-tiganya. Berarti KPU? KPU, Bawaslu, Dan? DKPP kami Iya. undang. Dalam acara tersebut dari KPU siapa yang hadir? Saya kira cukup saya menyebutkan perwakilan saja, tidak perlu nama. Loh, Mas, ini persidangan justru kita ingin Pada transparan. saksi sepanjang yang saudara tahu, Iya. ya saudara jelaskan. Tapi kalau tidak tahu, saudara juga tidak perlu menjelaskan. Silakan. Iya. Oke. Kan tinggal melihat yang ada di sana. Acara sudah cukup berlangsung lama dan saya lupa nama persisnya yang hadir pada saat itu satu persatu. Tapi tegasnya dari KPU ada. Ada. Ya. Oke, saudara saksi, di Tunggu, sini tunggu, sebentar. Siapa dari KPU yang hadir ketika acara itu? Saya yang mulia. Oke, Iya. kan jelas kan? Ya. jelas. Oke. Terima kasih yang mulia. Dari perwakilan Bawaslu siapa yang hadir? Pak, jangan, kalau ini kan kesini tanya dulu, kalau dia tidak mau jawab Dan baru nanti kita baru. tanya. Pak Hawan sabar juga, nanti ditanya dulu ke saksinya ini. Nah, ya, nantilah Pak Hawan sabar aja, selesai silahkan lanjutkan pemohon. Ya, dari DKPP siapa saksi yang hadir? Dari ini dulu, Bawaslu dulu tadi pertanyaan. Iya, oke. Dari Bawaslu siapa? Kalau tidak salah Mas Afif. Mas Afif, Ya. komisioner. Saya tidak tahu kalau kemudian diwakilkan. Karena pada saat sesinya saya tidak berada di ruang sidang. Pada saat komunikasi awal sempat ada jawaban Mas Afif yang mau hadir. Hanya itu yang saya tahu. Oke. Berarti acaranya tidak tertutup. Tertutup. Acara tertutup untuk peserta yang tertutup. Tapi ada pihak eksternal. Saya Pihak memahaminya eksternal kalau diundang tertutup sebagai narasumber. ya, ya berarti acaranya tidak tertutup. Tertutup tapi internal juga dilibatkan. Begitu ya. Eksternal, sorry. Bukan. Sudah cukup. Saya kira itu cukup. Tadi saudara mengatakan saudara mengikuti acara tersebut dari awal sampai akhir. Nah, keterangan saudara sangat penting karena kita sedang melakukan konfirmasi apakah keterangan saudara ini sama atau tidak dengan keterangan saksi kami atau ya saksi kami yang hadir dalam 2 hari lalu di persidangan ini. Tolong dijawab dengan benar. Di dalam satu makalah yang sudah disampaikan dalam persidangan ini oleh saksi kami terdahulu, di poin 1 dari PPT atau slide-nya ada kalimat berbunyi, posisi politik incumbent memungkinkan kapitalisasi semua aspek kebijakan pemerintah termasuk menggambarkan langkah-langkah solutif untuk sektor-sektor yang lemah. Apakah Anda mendengar itu? Ada dalam slide. Kalau boleh diizinkan ditampilkan saja yang dimaksud itu. Saya khawatir jawaban saya salah. Bagaimana yang mulia? Apakah perlu ditunjukkan? Apakah ini jadi bukti apa tidak ini? Iya, jadi bukti. Jadi bukti. Saya pikir. Sudah kami masukkan? Maaf. Bagaimana? Kalau kesulitan untuk ditampilkan di layar, bisa ditunjukkan anunya, apa namanya yang hard copy-nya itu. Kalau kesulitan. Silakan, hard copy-nya monggo, silakan. Ditekankan aja Pak Iwan kalau memang mau. Ya, daripada nunggu lama lagi kalau ditampilkan di ini. Apakah ini PPT yang benar saudara gunakan dalam acara TOT? Ya. Ya. Apakah kalimat ini benar bunyi seperti ini? Posisi politik sebagai incumbent memungkinkan kapitalisasi semua aspek kebijakan pemerintah termasuk menggambarkan langkah-langkah solutif untuk sektor-sektor yang masih lemah. Benar ya? Yang itu yang pertama. Yang kedua, dalam satu slide lain yang disampaikan oleh Hasto Kristianto, ada pernyataan Pulau Sumatera harus ditaklukkan dengan menggunakan kepala-kepala daerah yang sudah menyatakan mendukung
terutama di Sumbar, Riau, dan Sumsel. Mereka perlu diberikan support logistik dan akses ke aparat yang real dalam 2 bulan ke depan. Benar ini? Benar ada di sana. Benar ya. Oke. Tapi nanti perkenalkan saya memberikan konteks terhadap slide yang ada. Iya, nggak apa-apa. Yang penting Anda membenarkan statement itu ada ya. Di halaman berikutnya, di slide ini berbunyi begini. Di poin 2, 3, dan 4. Jabar titik 2. Harus memangkas selisih kekalahan maksimal tidak lebih dari 2 juta suara atau perolehan suara minimal 45%. Jateng, segala upaya harus dimaksimalkan agar selisih kemenangan tidak bergeser dari 6 juta suara. Jatim, pastikan menang dengan selisih di atas 1,5 juta suara. Benar? Benar. Berikutnya, Jawa Barat. Kalimat yang tertulis di sini adalah wilayah peperangan di Pilpres 2019 ada di Jawa Barat karena jumlah pemilihnya sangat besar, sekitar 30,8 juta pemilih. Benar ya? Benar. Saya kira ini yang terakhir. Di slide berikutnya berbunyi terkait swing voter. Golputkan swing voter pemilih 02. Benar ya? Sebentar. Golputkan swing voter pemilih 02. Saya agak ragu kalau yang terakhir ini. Bagaimana? Ragu. Saya agak ragu. Nanti Agak saya ragu. jelaskan. Ya. Nanti saya jelaskan. Tapi benar ya ini materi dalam acara TOT ya? Keseluruhan ini materi dalam TOT. Oke. Hanya yang kalimat yang terakhir tadi saya ragu. Ini kaitannya nanti sama konteks perbincangan di dalam rapat-rapat yang akan saya jelaskan sebagai konteks. Oke. Terima kasih. Nah, maksud saya dari sekian materi yang tadi diungkapkan itu masalahnya di mana? Gitu. Apa yang dianggap sebagai masalah dari materi itu? Mohon izin yang mulia. Saya kira saksi tidak usah memberikan penjelasan panjang seperti itu. Yang perlu kami konfirmasi adalah apakah benar materi yang tertulis ini diakui oleh saksi sebagai materi yang telah disampaikan di dalam acara TOT, dan itu juga kopinya sudah kami sampaikan kepada Yang Mulia Hakim Majelis Konstitusi. Terima kasih. Baiklah, saksi silakan ditanggapi apakah benar itu materi daripada pada waktu adanya TOT itu. Benar. Benar Yang Mulia. Baik. Hanya kami memberikan beberapa catatan begini. Misalnya tadi soal Keberatan Yang Mulia. Sebentar. Sebentar. Apa yang disilakan? Saya memberikan catatan misalnya begini. Beberapa kepala daerah ya kan memberikan dukungan kepada pasangan 01. Saya kira itu sudah baik. umum diketahui Yang Mulia, karena oke. di media massa juga itu sudah Boleh banyak kami mengajukan beredar. keberatan Yang Mulia? Baik, jadi Anda itu tidak memberi pendapat, Ya. hanya bahwa benar bahwa ini menjadi bahan pada waktu adanya TOT, itu saja saya pikir. Ada Oke. lagi pertanyaan? Dari saya cukup Yang Mulia, terima kasih. Baik. Dilanjutkan oleh rekan kami. Masih ada? Saya cukup dan dilanjutkan oleh Saudara Nasrullah. Silakan Pak Nasrullah. Terima kasih Majelis. Saudara saksi tadi sudah diperlihatkan ada PowerPoint Ya. yang dari pemberi materi-materi. Kami juga salah satu peserta yang hadir dalam TOT itu sedang mensalurkan dalam bentuk CD atas rekaman-rekaman pembicara yang ada di sana, yang nantinya mungkin kalau sudah selesai kami serahkan kepada majelis jika diterima sebagai tambahan alat bukti, atau kami akan perdengarkan dalam persidangan ini rekaman yang sedang disadurkan dalam bentuk CD dari pembicara-pembicara saat itu, termasuk saudara yang memberikan materi. Ya.
Saudara saksi, saudara tadi mengatakan tidak ada unsur pemerintah yang hadir dalam acara TOT itu, benar ya? Pada awal permohonan saudara menyatakan itu? Kami tidak mengundang. Tadi saya mencatat ini keterangan saudara tadi. Biar dijawab dulu yang mulia, Saudara Sarullah. Silakan. Apakah ada unsur pemerintah yang hadir dalam acara itu? Kami tidak mengundang unsur pemerintah. Oh baik. Tapi Pak Muldoko hadir dalam acara itu? Beliau hadir sebagai unsur TKN. Baik. Saudara tahu Pak Muldoko saat ini dan pada bulan Februari tanggal 20 dan 21 Februari itu beliau sedang menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan? Saya kurang tahu. Enggak tahu, oke, baik. Saudara tahu Pak Ganjar Pranowo saat pada acara itu adalah Gubernur Jawa Tengah? Saya tahu. Tahu. Saudara penanggung jawab acara itu, saudara minta enggak kepada Pak Muldoko atau Pak Ganjar surat cuti dari pimpinannya untuk hadir dalam acara itu? Ya, ini dijelaskan dulu apa kapasitas saudara untuk sebagai penanggung jawab daripada acara itu, atau ada lagi yang bertanggung jawab mengenai siapa yang hadir dan yang bertanggung jawab mengenai orang-orang yang hadir. Silakan dijawab. Persoalan teknis administratif termasuk surat izin cuti dan lain-lain, ada Des sendiri yang mengurusi soal itu. Jadi bukan urusan saudara? Ya, saya lebih banyak dimintai keterangan soal materi. Baik, ada Des lain yang mengurus. Tapi pernahkah saudara mungkin membaca atau dilaporkan tentang bahwa kedua tokoh tersebut ada cuti dari atasannya dan untuk dalam rangka menghadiri acara khusus TOT untuk saksi-saksi 01, pasangan 01? Tidak sejauh itu. Tidak sejauh itu, maksudnya tidak ada laporan itu? Saya tidak pernah menanyakan soal itu. Baik. Mohon izin majelis. Kemudian kita tadi malam kemarin mendengar di televisi beberapa waktu lalu bahwa Pak Muldoko pernah berucap istilah perang total. Apakah dalam acara TOT tersebut saudara pernah mendengar lagi kata-kata beliau dengan istilah perang total? Sejauh saya memahami, apa yang disampaikan oleh beliau adalah bentuk pemberian semangat, Yang Mulia. Ya, lebih dahulu saudara jelaskan dulu, apakah istilah itu pernah saudara dengarkan khusus daripada materi yang disampaikan oleh Pak Muldoko itu? Ada? Istilah perang total itu ada saudara dengarkan? Perang total ya? Ya. Sepertinya pernah dengar. Pernah dengar. Jadi dalam acara TOT itu beliau mengulang kembali kata-kata perang total. Beliau uraikan tidak apa itu perang total yang beliau maksudkan. Jangan ngarang. Sejauh saya memahami begini. Beliau menyampaikan bahwa upaya pemenangan itu diharapkan sebagai upaya yang serius. Kalau dalam bahasa beliau dibahasakan seperti itu, kami memahaminya itu adalah sebagai himbauan kepada kami semua dan para saksi yang hadir sebagai peserta waktu itu adalah agar bekerja secara serius di di tempatnya masing-masing. Yeah. Soal bahasa dan istilah-istilah itu saya kira kami memaknainya yaitu pesan saja bahwa kita diminta untuk bekerja secara serius, itu saja. Baik. Yang kami pahami. Saudara saksi, pagi hari dua hari yang lalu, Saudara Khairul Anas memberikan keterangan di persidangan ini bahwa Saudara Khairul Anas itu mendengar adanya keterangan pertama
kita sudah di backup oleh aparatur. Kedua, ada diksi dari Pak Hasto dan Pak Ganjar tentang kalimat radikal, ekstrim, ya, Islam ekstrim, kemudian pro khalifah, anti Pancasila, anti kebinekaan, maaf, khilafah maksud kami ya, khilafah bukan hafilah. Saudara juga mendengar diksi-diksi itu, narasi-narasi seperti itu dalam acara TOT itu? Yang saya pahami dalam konteks memberikan contoh apa yang hari ini sedang berkembang di masyarakat. Bagaimana konteks termasuk itu? Di media sosial. Bagaimana konteks beliau menceritakan tentang Islam radikal, ekstrim, itu bagaimana contoh konteksnya? Pro khilafah, bagaimana konteksnya? Yang saya pahami begini, banyak berkembang sekarang di masyarakat isu-isu yang dikembangkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melemahkan atau mempengaruhi orang agar tidak memilih 01 dengan berbagai isu. Dengan apa? Dengan isu diksi ya, dengan isu-isu yang salah satunya menyebut dengan berbagai isu yang berkembang di masyarakat. Apa itu salah satunya isu yang berkembang itu? Ada kata-kata ekstrim, Islam radikal? Seperti yang Anda sebut itu. Saya tanya kepada Anda, ada apa tidak itu? Harus jelas kalimat di persidangan ini. Ada nggak saudara mendengar diksi itu? Narasi terkait dengan Islam radikal, Islam ekstrim. Kalau diksi Islam radikal, dalam konteks apa beliau bagaimana kalimatnya itu? Enggak, justru yang saya ingat, yang beliau waspadai, misalnya seperti isu-isu radikalisme gitu. Justru saya kurang ingat kalau bahasa Islam radikal. Isu-isu radikalisme. Isu-isu radikalisme. Oke, isu ekstrim bagaimana? Isu khilafah gitu. Itu yang saya ingat. Kemudian juga ada diksi yang sudah disampaikan oleh Anas, ada juga aparat yang real, bahkan bisa menentukan siapa KPPS. Saudara juga dengar kalimat ini? Saya lupa. Lupa atau tidak mendengar, atau mendengar tapi tidak bisa menjelaskan? Saya lupa. Baik. Kemudian saudara saksi tadi sudah menyatakan bahwa acara TOT itu terbatas dan tertutup hanya untuk saksi 01. Betul ya? Betul. Tadi saudara juga mengatakan, ini mungkin saya keliru mendengar sebelumnya, bahwa ada unsur dari KPU yang hadir juga, Bawaslu dan DKPP ya? Betul ya? Beliau kami undang. Saya tanya, hadir tidak? Hadir. Oke. Hadir di situ apa hanya peserta atau pendengar atau pemberi materi? Pemberi materi. Baik. KPU memberikan materi apa? Yang berkaitan dengan berkaitan dengan tata kerja dan tata kelola KPU terkait dengan pemilu. Kenapa saudara menghadirkan KPU dan Bawaslu? Apakah saudara sudah menempatkan KPU sebagai bagian yang tak terpisahkan dari saksi-saksi 01 atau apa? Keberatan yang mulia. Menurut saya ini makanya kami bertanya. Sebentar ya. Klarifikasi dari saudara penting. Saudara saksi, kalau saudara tidak tahu, ya silakan jawab saja tidak tahu ya. Kami karena pertanyaannya tidak tahu. Mengapa, maka kami jawab, mohon izin yang mulia. Baik. Kami mengundang beliau-beliau dalam rangka memberikan gambaran kepada kami seperti apa pelaksanaan pemilu akan dilaksanakan. Desainnya seperti apa
aturannya bagaimana, hal-hal apa yang boleh dilakukan, hal-hal apa yang tidak boleh dilakukan, di mana letak tahapan-tahapan yang rumit dan perlu diwaspadai bersama agar tidak terjadi keributan, agar tidak terjadi kecurangan. Itu yang ingin kami dalami dari para narasumber. Karena itu kami juga tadi sampaikan bahwa kami mengundang juga dari LSM untuk secara khusus kami minta berbicara tentang anatomi kerusuhan. Dalam arti bukan soal sekali lagi, tolong dipahami sekali lagi, dalam konteks kami ingin mendalami itu agar berbagai modus kecurangan itu bisa kami antisipasi dan agar di pemilu 2019 ini tidak terjadi kecurangan seperti modus-modus yang telah disampaikan oleh para narasumber. Baik. Itu kehendak kami. Baik. Izin yang itu, mulia. Dari pihak Izin. termohon silakan. Yang mulia, kami keberatan dengan pernyataan dan pertanyaan dari Pak Nasrullah, kuasa hukum pemohon, yang menyatakan seolah-olah KPU menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pihak tertentu. Maaf. Ini ditonton seluruh rakyat Indonesia. Maaf Majelis, Jadi saya mohon itu dicabut, Pak Nas. saya tidak Sehubungan akan mencabut. dengan kehadiran KPU tadi, memang pemohon pengen kira-kira materi apa. Tapi tadi saksi sudah menjawab. Saya tidak akan mencabut pertanyaan Baik. itu karena itu sudah dinyatakan acara TOT untuk saksi 01 dan tertutup terbatas. Yang mulia, di situ hadir kami selalu hadir apabila diundang oleh peserta pemilu. Baik. Kami juga hadir apabila diundang oleh BPN 02. Makanya kami tanya kepada saksi, saya tidak ini menuduh. jangan langsung untuk saling menjawab ya. Maaf, melalui majelis kita Maaf, majelis. dihargai di sini Mohon maaf untuk memimpin persidangan ini. Tadi pertanyaan itu sudah ditujukan kepada saksi dan saksi sudah menjawab materi yang disampaikan oleh KPU di situ sudah dijelaskan. Saya kira ini tidak ada masalah. Silakan pertanyaan lanjutan. Baik, saudara saksi, apakah yang hadir di situ tadi saudara mengatakan ada di KPU, di Bawaslu dan di KPP, ya, dan memberikan materi. Apakah setelah memberikan materi mereka langsung pulang atau tetap ada di situ? Setahu saya langsung pulang. Langsung pulang. Apakah ada tidak dari KPU dan Bawaslu mendengar pembukaan acara itu tadi oleh Pak siapa? Kata sambutan dari Anda tadi tidak menyebut paslon 01 atau presiden, tapi Anda menyebut Pak Jokowi. Apakah kata sambutan Pak Jokowi didengar juga oleh KPU, peserta dari KPU dan Bawaslu? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Yang terkait dengan narasi-narasi atau pidato Pak Hasto, Pak Muldoko, apakah mereka mendengar ada di situ? Setahu saya tidak ada. Tidak ada. Yakin tidak ada? Yakin. Baik, kemudian saudara saksi, benar disampaikan di situ bahwa dalam acara itu kan sehingga Anda membuat judulnya itu kecurangan bagian dari demokrasi. Ya. Maaf kami luruskan, bukan judul yang mulia. Apa topik? Itu hanya salah satu halaman dari slide materi yang kami sampaikan. Oke, salah satu slide halaman dari materi yang disampaikan. Ya, iya. Ada halaman yang ditampilkan seperti itu. Ya. Apakah saudara sudah sehingga muncul slide seperti itu? Apakah saudara sudah mengasumsikan pemilu itu penuh kecurangan? Saya kira tadi sudah diberikan jawaban mengenai soal itu. Ini ada pertanyaan lanjutan dari majelis. Sebenarnya itu saya tanya lagi. Ada pertanyaan lanjutan saya, bukan itu. Baik, pertanyaan. silakan to the point aja. Ya. Pertanyaannya. Apakah itu Anda mengasumsikan bahwa pemilu itu penuh dengan kecurangan? Tadi sudah saya jawab. Ya, apakah termasuk pemilu 2019 itu Anda asumsikan penuh dengan kecurangan? Tadi sudah saya jawab. Justru itu Jawab saja kami pertanyaan saya lakukan. sekarang. Justru itu kami lakukan
dengan harapan tidak ada lagi kecurangan di pemilu 2019 karena kami telah mampu mengantisipasinya. Saudara ingin mengatakan pemilu-pemilu sebelumnya curang? Saya tidak mengatakan begitu. Oh. Tetapi bahwa ada modus-modus kecurangan yang pernah terjadi dan itu disampaikan oleh pemateri. Pemateri itu juga menyampaikan modus-modus kecurangan pemilu 2014? Betul. Betul. Apa saja itu kecurangan, modus kecurangan 2014? Tadi sudah saya sampaikan. Apa itu? Saya tanya sekarang, tolong saudara ulang. Apa saja modus kecurangan pemilu 2014 yang disampaikan oleh pemateri? Tadi saya sudah sebutkan ada beberapa jenis kecurangan. Coba sebutkan sebelum, pada hari H maupun setelah pemungutan suara. Ya, silahkan diulang sekali lagi di sini. Saya ingin mendengarkan itu sekarang. Yang mulia, mohon izin untuk yang lebih detail begini, bolehkah saya mengajukan keberatan untuk menjawab? Begini ya, tadi yang dipertanyakan, tolong dijelaskan apakah pemilu 2014 yang dimaksud pemohon sehingga saksi ini ragu untuk menjawabnya. Pemilu 2014. Ya, Tadi silakan. kan, maaf majelis, saksi menerangkan pemateri menyampaikan modus-modus kecurangan pemilu pada tahun 2014. Ya, nah kita ingin tahu apa saja modus-modus kecurangan. Ya, silakan biar dijawab dulu. Nanti terlalu panjang dia bingung. Silakan. Apakah saudara tahu atau ada dalam pemberian materi itu kecurangan-curangan yang dialami pada pemilu 2014? Itu dulu. Seingat saya di dalam slide itu kami tidak spesifik menyebutkan pemilu 2014. Jadi tidak spesifik. Tetapi berubah lagi ya. Baik. Kami menyebutkan di situ ada modus-modus kecurangan di dalam pemilu. Baik. Saudara saksi, apakah peserta TOT itu dihadiri oleh seluruh calon-calon saksi dari TOT yang terkait dengan TOT ini di seluruh provinsi di Indonesia? Saya lupa persisnya apakah datang dari seluruh provinsi atau ada beberapa yang tidak hadir. Baik, apakah undangan disampaikan kepada seluruh peserta dari seluruh provinsi di Indonesia? Disampaikan. Disampaikan, baik. Kemudian saksi, saya teringat tadi saudara saksi mengatakan saudara adalah tenaga ahli dari fraksi PKB di DPR, betul ya? Betul. Saudara juga menyatakan saksi digaji oleh Sekretariat Jenderal DPR, benar? Atau siapa yang gaji saudara? Soal gaji yang di DPR itu terkait dengan tugas saya di DPR. Betul, yang gaji tidak apakah? ada hubungannya dengan tugas saya di... Saya tidak tanya DPR. itu ada hubungan apa tidak, yang saya tanya apakah saudara digaji oleh Sekretariat Jenderal DPR atau dibayar oleh internal fraksi PKB di DPR. Itu saudara jawab saja seperti itu. Saya jawab tapi mohon izin meluruskan. Apa? Bahwa yang lebih tepat tidak digaji. Karena kalau digaji bahasanya seolah-olah saya hidup dari satu-satunya penghasilan itu. Bahwa saya menerima gaji sebagai tenaga ahli fraksi PKB DPR RI, iya. Ya, yang dibayar gaji tersebut dari Kesekjenan DPR RI. Sekretariat Jenderal DPR RI. Ya. Betul ya? Baik. Saudara tahu pada tanggal 21 dan 22 Februari itu adalah hari kerja dan hari Rabu dan Kamis? Betul? Betul, hari Rabu dan hari Kamis. Pada saat saudara hadir ke acara TOT tersebut pada jam kerja, ada nggak saudara pada jam kerja? Karena kan ada absensi ya, dari jam berapa sampai jam berapa? Betul. Pada hari kerja dan jam kerja. Ya? Yang disebut
hari kerja dan jam kerja? Coba jawab, benar apa tidak? Kenapa Anda penuh keraguan untuk menjawab itu? Yang jelas saya melakukan atau memberikan izin dan pemberitahuan kepada pimpinan saya untuk hadir di acara itu. Saya tidak tanya apakah Anda dapat izin atau tidak. Yang saya tanya adalah pada hari Rabu dan Kamis tanggal 21 dan 22 Februari 2019 itu adalah hari kerja dan jam kerja saat itu saudara berada di acara TOT itu, benar? Saudara saksi, apa jam kerja saudara itu di DPR RI sebagai staf ahli itu memang setiap hari atau ada hari-hari yang Anda bisa meninggalkan? Yang Mulia, boleh saya nyela sedikit? Silakan. Saudara, begini supaya clear ini ya. Saudara itu statusnya pegawai DPR apa pegawai fraksi sih sebagai staf ahli itu? Statusnya apa itu? Staf pegawai non PNS. Pegawai non PNS fraksi apa pegawai non PNS DPR? Fraksi. Fraksi. Jadi kalau saudara minta izin seperti ditanyakan tadi, minta izinnya kemana saudara sebagai staf ahli? Kepada ketua fraksi. Pada ketua fraksi. Nah itu jawab sekarang ditanya itu. Saudara minta izin apa tidak? Apa istilahnya tadi itu sudah tadi? saya sampaikan, Yang Mulia. Belum, tadi belum. Sudah saya sampaikan bahwa saya izin kepada pimpinan. Sudah, Pak Nasrullah. Baik, itu. Oke. Saya terima keterangan Anda bahwa Anda adalah staf fraksi, ya, pegawai fraksi PKB. Tapi kalau pegawai fraksi, kenapa saudara menerima gaji dari Sekretariat Jenderal DPR? Itu sistem yang terjadi di sistem yang berlaku di sana begitu. Bolehkah saya terjemahkan bahwa ini tolong koreksi kalau saya salah, bahwa saudara menerima gaji dari Sekretariat Jenderal DPR, saudara oleh Sekretariat Jenderal DPR ditempatkan di fraksi PKB menjadi tenaga ahli. Nasrullah, jangan disuruh berpendapat ini ya kan dia anu kan. Makanya saya tanya kepada dia apakah seperti itu? Yang jelas inilah yang sampai hari ini menjadi kerancuan. Tugas terus terang ini menjadi perdebatan. Saya kira saya lihat di belakang Bapak itu sudah ada beberapa anggota dewan yang saya kenal. Soal ini memang jadi kami bekerja melayani fraksi, tetapi itu mendapatkan semacam gaji dari kesekjenan DPR. Nah sistem itu berlaku seperti apa itu yang kalau mau ditanyakan saya kira bukan dalam kompetensi kami untuk menjawab. Saya rasa seluruh anggota Sekretariat Jenderal DPR juga bekerja untuk seluruh kepentingan anggota DPR. Itu normal yang saya tanyakan bahwa benar tidak saudara digaji oleh Sekretariat Jenderal DPR dan saudara diperbantukan atau ditempatkan sebagai staf ahli fraksi PKB di DPR. Benar ya? Atau benar. Baik. Saudara waktu datang ke acara TOT itu minta cuti tidak sama Sekretariat Jenderal DPR? Saudara tadi sudah mengajukan izin kepada pimpinan fraksi. Saya tanya sekarang, saudara minta cuti tidak kepada Sekretariat? Pada bulan Februari itu saudara menerima gaji penuh? Ada pemotongan masa cuti atau tidak masuk kerja? Saya belum cek. Belum cek, baik majelis. Saya rasa cukup dari kami majelis. Baik. Terima kasih majelis atas waktunya. Dari Yang Mulia sudah cukup. Yang Mulia izin dari termohon apa bisa bertanya dua hal kepada. Ini mau dikasih giliran kepada pihak termohon sekarang. Sabar dulu ya. Kita nanti akan memberikan waktu. Baik. Iya. Dari pemohon berarti sudah cukup ya. Sudah cukup tadi 3 orang. Ini kepada termohon gilirannya sekarang dipersilakan melalui juru bicaranya 3 orang. Baik Yang Mulia, untuk juru bicara kali ini ada saya, Pak Firian dan Pak Wahyu. Untuk yang pertama Pak Firian silakan. Terima kasih Pak Ali. Izin Yang Mulia, saudara saksi, apakah kegiatan TOT tersebut sebagai kegiatan pembekalan saksi? Betul.
bukan kegiatan kampanye. Bukan. Apakah kegiatan TOT tersebut menghadirkan penyelenggara pemilu secara diam-diam atau secara resmi menyampaikan surat yang disampaikan ke penyelenggara pemilu dalam hal ini kepada termohon? Secara resmi. Secara resmi. Secara resmi. Surat tersebut disampaikan secara resmi. Secara resmi. Baik. Cukup Yang Mulia, yang ingin kami sampaikan adalah pada kesempatan ini KPU selalu berikhtiar hadir dalam setiap kegiatan pembekalan saksi peserta pemilu. Baik. Dan ini bukan bentuk bagian dari peserta pemilu, kami sebagai bentuk melayani peserta pemilu. Jadi kalau